wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali dan insya Allah akan kita bahas beberapa hadis dan ayat-ayat yang akan bisa membuat kita ke depan bisa introspeksi dan bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Mari kita bahas bareng-bareng. Hadis yang akan kita bahas kali ini adalah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ibna Adam haruba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la atrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam lari dari rezekinya bagaimana dia lari dari mautnya, maka niscaya rezekinya akan mengejarnya bagaimana maut mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat muslim, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis di atas? Yang pertama, maksudnya andai kata anak Adam itu telah lari dari rezekinya bagaimana dia lari dari kematian, niscaya rezeki itu mengejarnya sebagaimana kematian juga mengejarnya. Maka tidak mungkin anak cucu Adam itu tidak mendapatkan rezeki karena Allah telah menetapkan rezeki kepada mereka. Bahkan mereka itu sebenarnya dikejar rezeki, bukan mereka yang malah mengejar rezeki. Manusia tidak akan mampu menghindari rezeki sebagaimana mereka tidak akan mampu terhindar dari kematian. Kenapa? Karena sunnatullahnya, siapa yang hidup pasti akan mati, dan siapa yang hidup pasti masih dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah, nasib, kehidupan dunia dan rezekinya. Dengan demikian, seharusnya manusia itu yakin 100% bahwa hidup ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki itu sendiri yang akan menghampiri hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rezeki itu sendiri yang akan menghampiri manusia. Maka tidak perlu membabi buta untuk mendapatkan rezeki, tidak perlu ngoyo untuk mendapatkan rezeki itu, sehingga sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang kerja, malam kerja, berangkat pagi, pulang tengah malam, hingga lupa waktu, lupa Allah, lupa keluarga dan anak istri. Namun karena rendahnya iman, manusia terkadang lupa bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang menjadikan mereka hidup adalah Allah. Serta yang memberi rezeki mereka
adalah Allah. Sehingga banyak dari mereka yang bersusah payah mengejar rizki, tapi malah lupa kepada yang maha memberi rizki, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas, seperti yang tertera pada hadis di atas, bahwasanya manusia itu disetting oleh Allah dikejar rizki, bukan mengejar rizki. Jika demikian, maka harusnya kita lakukan ini, yang kita lakukan ini adalah ikhtiar berdoa dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajib hasil itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Menerima semua yang diberikan oleh Allah dengan selalu syukur atas apa saja yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu bersulah dan terus merasa kurang, karena yang demikian itu akan membuat orang tidak pernah puas terhadap pemberian Allah kepadanya. Bahkan hanya karena kemiskinan, kemudian menghalalkan segala cara hingga mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini yang sangat buruk sekali terhadap manusia. Sehingga apa? Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup. Bisnis-bisnis haram dia lakukan, jual beli, bahkan membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dana yang itu dialamatkan kepada yayasan anak yatim, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Orang yang seperti ini adalah orang yang putus asa serta lupa kepada Allah. Apa yang dilakukan tidak lagi diniati lillahi ta'ala, serta merujuk kepada hadis dan Al-Quran. Jika sesuatu itu jelas-jelas haram, maka tinggalkanlah. Karena sungguhnya yang halal itu berlimpah dan masih mudah untuk kita dapat. Yakinlah bahwa selagi kita masih hidup, berarti Allah masih memberi rezeki kepada kita. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam meninggal dunia belum Allah selesaikan semua rezekinya, telah dilengkapi semua rezekinya. Wallahu a'lam. Jamaah, sahabat muslim, sahabat manusia supranasional, hadis di atas bagaimana kaitannya dengan Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa dialah yang menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang terkecil dan yang besar, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Allah ya yang mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat bagaimana menyimpannya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hud ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jemaah muslim yang baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Sahabat muslim, mari kita tata kembali hati kita, tata kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan bukan sesuatu yang mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa semua yang ada di dunia ini sudah terjamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlaku bodoh karena ingin kenikmatan saat di dunia ini yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara, kita harus mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ulasan hadis dan ayat yang barusan kita bahas bareng-bareng. Semoga apa yang kita bahas barusan akan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.